Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah moderasi beragama. Hari ini kita akan membahas tentang moderasi beragama menentang radikalisme dan ekstremisme. Jadi, radikal akan berdampak pada ekstrim apabila digunakan dengan tidak baik, disalahgunakan. Radikal ini adalah dapat diketahui dari cara berpikir, cara bertindak, cara berideologi. Apakah dia ingin melakukan suatu perubahan dengan cara yang berilmu atau dengan cara yang memiliki hawa nafsu yang nggak baik tentunya ya. Di situ kita dapat mengetahui dampaknya nanti. Jadi ketika kita melihat sejarah sebenarnya ya, contoh dari radikal yang positif itu ketika kita melihat Nabi Musa. Dia melakukan suatu perubahan untuk kaum pada masanya, dan hal ini membuat Fir'aun mengatakan dia radikal. Seperti itu. Terus Nabi Muhammad yang membawa kita dari jahiliyah menjadi berilmu pengetahuan, terus yang membawa kita dari gelap menjadi terang, itu juga dianggap radikal pada masa dahulu oleh orang-orang kafir, musuh-musuhnya dan sebagainya. Namun dikatakan radikal, dampaknya kita rasakan ya, kita jadi orang yang berilmu dan beriman, kita menjadi orang yang rahmatan lil alamin, kita menjadi orang yang bermanfaat. Saat ini bisa nggak kita radikal yang positif, radikal yang membuat kita itu nampak hasilnya? Belum tentu. Oleh sebab itu radikal saat ini banyak disalahgunakan, sehingga yang ditiru itu hanyalah pengen mengubah, tetapi tidak tahu yang diubah itu sebenarnya akan membuat keadaan semakin baik atau semakin kacau. Yang pertama, pengen mengubah suatu keadaan dari sisi politik misalnya. Jadi politik yang satu mengatakan, aku ingin membuat kebijakan seperti ini, A, B, C, D. Nah, dia tidak tahu bahwasannya kebijakannya itu mungkin mengganggu keyakinan agama orang lain. Hal ini membuat dia pun menjadi marah gitu ya, dan melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya terjadi pro kontra. Nah, ketika tidak tahu ilmunya, disinilah akan timbul anarkis, kekerasan. Tetapi kalau misalnya dia melakukan radikal yang positif tadi ya, tentu dengan cara yang baik-baik, diskusi, terus kalaupun ada demonstrasi berupa orasi seperti itu. Nah, itu dari sisi politik. Banyak perpecahan karena adanya perbedaan pendapat dari kebijakan politik masing-masing, dari tujuan politik masing-masing. Yang kedua adalah dia perbedaan dari sisi teologi atau keagamaan. Saat ini ya, banyak juga cerminan dari radikal itu ketika memaksakan seseorang harus sesuai dengan pendapatnya, harus sesuai dengan keyakinannya. Kalau enggak, dia akan mengatakan orang tersebut bid'ah, sesat, dan sebagainya. Hal itu tentu akan membuat orang yang berbeda pendapat dengan dia marah, karena masing-masing orang merasa benar. Maka untuk itu kita harus bisa melakukan sebuah radikal yang sebaik-baiknya, diskusi misalnya kan. Bagaimana kalau kita itu sama saja keyakinannya? Ketika orang tidak mau bersama dengan kita ya tidak masalah, karena lakum dinukum waliyadin. Agama aja boleh beda, apalagi keyakinan. Yang terpenting itu tidak merusak akidah, tidak melakukan penistaan agama, seperti itu ya. Jadi kalau hanya berbeda mazhab, dan mazhabnya itu memang sudah dibenarkan oleh Islam, ada mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, terus ada juga yang mau dia berupa
Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, macam-macam ya, tidak masalah gitu. Jangan kita menganggap bahwa orang tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kita, maka kita harus bisa menyadarkannya, yang pada akhirnya terjadilah intoleransi, padahal kita harusnya toleransi. Itu ya. Jadi yang kedua itu penyebabnya karena sumber dari keagamaan, juga bisa menimbulkan dari radikal menjadi ekstrim. Kalau sudah tersinggung, otomatis bukan hanya kita itu dampaknya perang mulut ya, bisa jadi nanti ada dendam dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik ya, kadang kita itu jadinya sama-sama orang Islam bukan lagi bersaudara, tetapi jadinya bermusuhan hanya karena perbedaan gurunya dapat pahala gitu kan, menyebarkan dakwah, muridnya malah dapat dosa, menyebarkan suatu hal yang bisa membuat pertikaian, pertengkaran dan sebagainya. Oke, itu dia. Terus yang selanjutnya adalah radikal bisa terjadi ketika dia berhubungan dengan ideologi. Misalnya kalau kita pengen mewujudkan Pancasila. Pancasila di sini banyak ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Adil yang dimaksud di sini seperti apa? Terkadang ada yang pengen instruksi ya. Adil itu adalah ketika agama saya dan agama dia sama-sama dilindungi, bukan agama dia saja yang dilindungi terus agama saya tidak mendapatkan hak untuk bisa menjalankan ibadah misalnya. Nah itu dia, orang yang memiliki radikal positif tadi, maka dia akan melakukan cara-cara yang membuat dia itu berada di dalam jalan yang lurus, memiliki idealis, memiliki ideologi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah misalnya, yang berdasarkan manfaatnya itu lebih banyak daripada mudaratnya. Jadi yang pertama tadi, pemikiran yang ditujukan untuk kepentingan politik, itu radikal yang pertama. Yang kedua, radikal yang ditujukan untuk kepentingan agama atau aliran tertentu. Dan yang ketiga adalah radikal yang ditujukan untuk kepentingan ideologi. Jadi yang sebenarnya diperlukan ini kepentingan ideologi, tetapi apakah kita mampu atau tidak mengikuti jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik itu tadi by proses, nggak bisa kita itu langsung melakukan sesuatu itu maunya instan. Tiba-tiba aja kita pengen negara kita itu berubah, ya tidak bisa juga ya. Caranya kita berbuat. Kita pengen negara kita itu menjadi lebih baik, apa yang bisa kita lakukan? Jangan hanya protes, jangan hanya kita bisa diam, tapi kita pengen negara ini baik gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Selagi kita tidak diganggu ibadahnya, kita lakukan. Kita cerdaskan bangsa, kita buat agar kita kreatif dan diikuti oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak tergantung pada dana pemerintah misalnya, dia bisa mandiri dan sebagainya. Jadi kalau sudah seperti itu, kita tidak egois, kita tidak mengatakan bahwasannya politik orang itu tidak baik, harus mengikut politik kami, dan akhirnya kepentingan politik yang bisa membuat orang menjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin misalnya. Karena tadi itu masing-masing memiliki persaingan, masing-masing memiliki rasa benci pada orang yang berbeda politik. Begitu juga yang berbeda keyakinan, pendapat agama tadi itu ya, masing-masing membenci yang berbeda dengan dia. Kepercayaan, padahal kepercayaan sama ya, keyakinan juga sama ya, apa sih namanya istilahnya itu, yang berbeda prinsip mungkin ya, berbeda prinsip. Jadi kan ada tuh yang satu aliran tertentu dia yang simbolnya itu dari sisi pakaian misalnya kan, harus cingkrang, terus harus bercadar, terus harus satu aliran dengan dia, kalau tidak nanti tidak dianggap orang yang
yang suci, sehingga ketika misalnya ada orang yang belum dibaiat, ada tuh yang seperti itu, terus dia masuk ke masjid orang yang punya aliran tertentu, dianggap najis karena belum sama gurunya gitu ya, akhirnya harus dipel dan sebagainya. Itu banyak ya hal-hal yang seperti itu, dihindari. Kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati, dan ketika pun kita ingin mewujudkan suatu revolusi, reformasi, maka dilakukan dengan proses yang sebaik-baiknya, dengan toleransi, dengan usaha dan doa sebaik-baiknya, sehingga tidak akan menimbulkan ekstrim dari sisi pertengkaran yang kecil maupun yang besar. Mari kita hargai semua orang, karena setiap orang memiliki hak untuk bahagia. Mari kita hargai semua orang, karena setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Dan kalau sudah seperti itu, maka insya Allah kita akan damai, kita akan mampu menjadi sosok yang terbaik karena kita mampu moderat. Mari kita hindari ekstrim dan kita cegah melalui radikal yang positif. Hindari radikal yang negatif sehingga kita tidak menjadi sosok yang ekstrim. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.